Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah dosa berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kalian tidak lagi menuruti keinginannya. Janganlah kalian menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dijadikan senjata-senjata kebenaran. Sebab kalian tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kalian tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita berbuat dosa karena tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Tidak tahukah kalian bahwa dengan menghambakan diri kepada seseorang untuk mentaatinya, kalian menjadi hamba orang itu? Bahwa kalian harus mentaati dia, baik dalam dosa yang memimpin kalian kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kalian kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kalian hamba dosa, tetapi sekarang kalian dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah disampaikan kepadamu. Kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir menimbus kita, telah mengalir melanda kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jika kita terluput seperti burung terlepas dari jerat penangkap, jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik.
Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka. Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, dalam hidup sehari-hari kita mengalami ada perubahan dalam kehidupan kita ini. Kita tahu kemarin dalam masa pandemi juga saat ini, dulu kawan dekat, teman yang sehat, tahu-tahu dipanggil Tuhan karena corona. Ada peristiwa-peristiwa yang tidak tetap. Hidup kita pun demikian. Kita ya sebagai badan yang berjiwa atau jiwa yang berbadan, ada yang tidak tetap. Apa? Ya badanku. Kalau alam ya pada umumnya tidak tetap, tidak langgeng, ya pohon-pohon dan kehidupannya. Tetapi kita akan jiwa yang berbadan, badan yang berjiwa. Yang langgeng apa? Jiwaku. Badanku ya tidak langgeng. Mudah hilang, mudah kalau meninggal, mendadak. Tetapi jiwaku abadi, langgeng. Nah, sabda Tuhan ini mengingatkan kita, mari kita berjaga-jaga. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa hidup kita itu langgeng, itu jiwaku. Dan jiwa itu yang kembali kepada Tuhan. Dan anak manusia itu, kalau kita dengar anak manusia itu yang menghakimi. Kalau kita kembali kepada Tuhan, ya sudah, Tuhan menghakimi. Kamu hamba yang baik, kamu hamba yang jahat. Untuk itu mari kita sesuai sabda Tuhan berjaga-jaga. Kita menyadari kehadiran Tuhan. Tuhan maha hadir di mana-mana. Dalam hidup ini banyak orang yang cuek bebek akan kehadiran Tuhan. Meskipun aku beragama, tetapi dalam hidup sehari-hari seperti tidak percaya Tuhan.
Ada orang yang mudah menjelek-jelekan orang lain. Ada orang yang kurang menghormati orang lain, bahkan mengkafirkan orang lain. Dia kurang menyadari bahwa Tuhan itu hadir. Nah, Tuhan selalu hadir dalam hidup kita untuk menyelamatkan kita. Jiwaku akan kembali kepada Tuhan. Tetapi badanku ya kembali ke bumi, karena kan aku diciptakan dari debu dan roh Allah yang menghembuskan. Nah, roh Allah itu akan kembali kepada Allah. Kita berusaha untuk mensana in corpore sano. Mari kita hidup sehat. Badan yang sehat juga jiwa yang sehat. Tetapi kita diingatkan, jiwaku yang sehat ya kalau setia kepada Tuhan, saling menghormati, kita berbuat setia, bijaksana, bersaudara, mudah mengampuni, memaafkan, rendah hati. Itu ya kita memupuk itu jiwaku. Tetapi badanku ya rapuh, nanti menjadi tanah lagi. Tetapi kita mencoba badan sehat, jiwa sehat. Dan supaya apa? Supaya kita bisa memuji, memuliakan Tuhan. Bisa hidup bersaudara, hidup bahagia dengan badan yang sehat, jiwa yang sehat. Amin.